Kita mendoakan diri kita, kebaikan, kita boleh juga mendoakan orang lain. Cuma satu hal yang mesti digarisbawahi ibu sekalian, hindari semua laknat. Apa itu laknat? Semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk. Ya. Seperti misal anaknya lagi lari-lari di depannya lalu dia mengatakan, nakal kamu, misal. Dia harus didauhi, tidak boleh. Ya. Atau ban mobilnya atau ban motornya pecah, sial, misal. Atau orang berumah tangga lalu dia mengatakan, musibah saya nikah dengan kamu. Nah, loh ya, menyesal saya menikah sama kamu. Ini nggak boleh semuanya. Ya, kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan, minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Di antara doa mulia kita mengatakan, ya Allah, aku beristighfar padamu dari semua kalimat doa buruk yang pernah aku ucapkan. Baik untuk diriku, untuk pasanganku, dan untuk anak-anakku. Karena kadang-kadang terjadi dari kita. Kita tidak tahu itu. Makanya harus hindari. Apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya. Semua doa sembarangan keluar dari mulutnya. Semua jadi doa. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan buat diri kalian, pasangan kalian, keturunan kalian, dan harta kalian keburukan. Harus kita ucapkan yang baik semua. Di antara doa yang baik adalah, berikan hidayah, mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah. Semuanya kebaikan. Kita ucapkan kalimat itu. Juga termasuk dalam masalah doa ini, hati-hati dengan syamata. Syamata yang berarti menghina dan menjatuhkan orang lain. Hati-hati dengan ini. Seperti misal ibu baru pakai mobil baru, tiba-tiba dengan hikmah Allah di sebelah kita lewat mobil tahun 80-an. Atau mungkin tahun 90. Pasti syaitan pertama sekali membisikkan di benak kita, jelek ya mobilnya. Tua, apa sajalah. Hindari itu. Lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, mudahkan supaya dia ganti mobil baru. Ya. Ucapkan yang baik. Karena ini bahaya. Ya. Sampai Umar bin Khattab, pernah saya sebutkan itu ya, berkata, kalau ada seorang ibu hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya. Misal, maka aku khawatir Allah mengganti aku yang hamil. Bisa difaham pesannya, pesan keimanan yang kita lihat di sini. Artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orang itu ke kita. Ih miskin sekali ya, ih kotor sekali ya, ih jorok sekali ya. Ini semua nggak boleh. Kita balik doanya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ubah mereka menjadi bersih. Ya Allah begini, doakan kebaikan. Karena berbahaya. Sampai sebagian mereka berkata, ada satu orang salaful ummah dulu, dari tabi'in, dia bilang, saya pernah di masjid sholat, kemudian ada satu orang masuk. Orang ini sholatnya khusyuk sekali. Luar biasa sholatnya. Sujudnya, sampai orang itu dalam sujud menangis. Lalu saya bilang dalam diri saya, kayaknya riya deh orang ini. Dia bilang gitu. Saya cuma bilang di dalam hati saya, kayaknya riya orang ini. Dia bilang, semenjak itu 1 bulan saya nggak bisa nangis. Allah haramkan saya dari nangis. Nggak bisa nangis. Padahal dia sering nangis kalau baca Quran. Hilang nangisnya itu. Gara-gara dia anggap remeh orang saja. Ingat bahayanya. Nah kebanyakan rezeki-rezeki, nikmat-nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini. Tapi kita nggak sadari. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita harus hati-hati. Selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dalam kondisi kita emosi pun selalu ucapkan kebaikan. Yang paling baik kalau kata ulama kita ucapkan setiap ada berita. Ini saya mau sampaikan berita kalau teman-teman kita bilang seperti itu ya. Kita selalu menyambut khairan insyaallah. Khairan insyaallah, semoga Allah jadikan baik. Walaupun itu misalnya berita tentang kematian, berita khairan insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Itu termasuk anjuran para ulama untuk diucapkan. Jadi ini termasuk bertawassul yang boleh ya. Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Juga termasuk mendoakan diri kita sendiri. Tapi jauhi semua laknat atau doa buruk dan jauhi penganggap remehan terhadap orang lain.